Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak tentunya di channel Arif Ardianto, channelnya animasi pembelajaran. Baik adik-adik, pada kesempatan video kali ini kakak akan membawakan pembelajaran tematik untuk kelas 6 sekolah dasar, tepatnya di semester 1. Masih sama seperti yang kemarin, kita membawakan tema 1, yakni selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku, serta pada pembelajaran 1. Apabila pada video-video sebelumnya kakak mengunggah tentang IPA dan bahasa, kali ini kakak akan mengunggah mata pelajaran IPS. Adapun muatan kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu 3.1 dan 4.1. Sebelum kita memasuki pembelajaran tentang ASEAN, kita kenali dulu yakni bunga di kawasan Asia Tenggara. Nah adik-adik, ini ada bunga kembang sepatu. Apabila di Indonesia, bunga ini disebut sebagai bunga kembang sepatu. Dapat tumbuh di mana saja dan digunakan sebagai pewarna atau sebagai bunga hiasan. Sedangkan di Malaysia, bunga ini disebut bunga raya dan digunakan sebagai pewarna serta menjadi bunga nasional. Selanjutnya ada bunga Kamboja, adik-adik. Bunga Kamboja ini apabila di Bali ini sebagai kelengkapan tari, dekorasi upacara, dan penyambutan tamu. Itu apabila di Indonesia ya adik-adik. Apabila di Laos, bunga ini disebut dor campa, menjadi bunga nasional, dan digunakan sebagai dekorasi upacara keagamaan dan upacara selamat datang. Nah, baik adik-adik, kita memasuki ASEAN kali ini. Inilah logo ASEAN. Kepanjangan dari ASEAN sendiri, yakni Association of Southeast Asian Nation. Itu kepanjangannya adik-adik ya. Selanjutnya, kesamaan. Nah, ini kesamaannya, yakni letak geografis dan kemiripan budaya. Selanjutnya, landasan terbentuknya ASEAN dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok sendiri ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, adik-adik, ini adalah pendiri-pendiri ASEAN. ASEAN didirikan oleh 5 negara, yakni Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik ya selaku Menteri Luar Negeri Indonesia. Kemudian ada dari Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak sebagai Wakil Perdana Menteri. Selanjutnya ada wakil dari Singapura, yakni diwakili oleh S. Rajaratnam selaku Menteri Luar Negeri Singapura. Kemudian ada dari Filipina yang diwakili oleh Narciso Ramos sebagai Menteri Luar Negeri. Terakhir ada dari Thailand yang diwakili oleh Tanat Konan sebagai Menteri Luar Negeri. Itu tadi adik-adik kelima pendiri ASEAN. Nah, sekarang anggota ASEAN ini ada berapa, Kak? Nah, ini kita pelajari sama-sama anggota ASEAN berdasarkan tahun bergabungnya. Pada tahun pendirinya, ya ini tanggal 8 Agustus 1967, anggotanya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Sedangkan pada 7 Januari 1984, Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN. Pada tanggal 28 Juli 1995, Vietnam juga bergabung menjadi anggota ASEAN.
30 April 1999 Kamboja juga ikut bergabung. 23 Juli 1997 Laos dan Myanmar juga bergabung. Itu tadi ada 10 negara ya adik-adik. Baik, sekarang tujuan berdirinya ASEAN. Tujuan berdirinya ASEAN ini ada 7 ya adik-adik. Kita ikuti bersama-sama. Yang pertama yakni mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum serta hubungan antar negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan di bidang fasilitas latihan dan penelitian di bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama aktif di bidang pertanian, industri, perkembangan perdagangan. Yang keenam, meningkatkan studi tentang masalah di Asia Tenggara. Ketujuh, atau yang terakhir, memelihara kerjasama dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang memiliki tujuan sama. Itulah tadi tujuan berdirinya ASEAN. Materi berikutnya yakni prinsip dasar ASEAN. Yang pertama, yakni saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kebersamaan, integritas wilayah, dan identitas nasional. Selanjutnya, hak setiap negara untuk memimpin eksistensi negaranya bebas dari segala campur tangan, supervisi, ataupun paksaan dari luar. Yang ketiga, prinsip tidak campur tangan dalam hubungan internal satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada penyelesaian perbedaan atau sengketa dengan cara damai. Jadi adik-adik, apabila ada sengketa, itu dilakukan dengan cara damai. Yang berikutnya, penolakan ancaman dan penggunaan kekerasan. Terakhir, adik-adik, kerjasama efektif antar negara anggota ASEAN. Itulah tadi prinsip-prinsip dasar berdirinya ASEAN. Nah, ini materi yang terakhir adik-adik ya. Kondisi geografi Asia Tenggara ini dibedakan menjadi dua ya adik-adik. Yang pertama berdasarkan letak geografis, Asia Tenggara ini terletak di antara 3 perairan. Di bagian barat itu ada perairan Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Sedangkan di bagian utara ada Laut Cina Selatan. Di bagian timurnya ada Samudra Pasifik.
Asia Tenggara juga dibedakan berdasarkan wilayah, yakni menjadi 2 daratan ya. Yang pertama daratan terbentuk semenanjung, antara lain negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam, serta Malaysia bagian barat. Kemudian ada daratan berbentuk gugusan kepulauan negaranya, yakni Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia bagian timur. Itulah tadi adik-adik materi pembelajaran IPS yang kita pelajari bersama. Mengerjakan. Nah, adik-adik, ternyata kita sudah sampai di penghujung materi. Sampai jumpa lagi. Kakak ucapkan tetap semangat walau kita harus belajar di rumah saja. Semoga video-video yang kakak unggah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetaplah belajar, karena belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kembali kakak mengingatkan buat adik-adik semuanya, silakan klik tombol like, tandanya kalian menyukai video pembelajaran dari kakak, tombol subscribe bagi yang belum mengklik tombol subscribe-nya, serta tombol loncengnya. Nantikan terus video pembelajaran dari kakak. Apabila ada salah kata, kepada Allah kakak mohon ampunan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.